Hari ini adalah hari kedua ujian tengah semester. Di arena pertama, terlihat sudah begitu banyak orang yang memenuhi bangku penonton. Dari warga biasa, keluarga kadet yang akan bertanding, tukang cilok, tukang bubur yang lagi libur, seorang penaksir bakat dari Guild Blade, dan bahkan ada orang-orang dari kreator Sacred Grace hadir di sana. Kualitas para penonton jauh berbeda dari hari pertama, yang kebanyakan hanyalah keluarga kadet. Tentu saja hal itu bisa terjadi karena pertandingan hari ini adalah rank pertama Kim Suho melawan rank ke-8 Yohei, rank ketiga Rahel melawan rank ke-4 Chen Ayun. Pertandingan rank Curse Cube sungguh membuat para penonton di sana sangat-sangat bersemangat. Dan pertandingan pertama hari ini yaitu Chen Ayun melawan Rahel. Hajin yang berada di bangku penonton kali ini, ia sudah bisa menebak jalannya pertandingan tersebut. Nayun seharusnya kalah telak melawan Rahel hari ini. Mustahil baginya untuk menang melawan Rahel dengan menggunakan busur tanah, senjata yang sama sekali tidak cocok dengan talentnya. Beberapa saat setelah itu, pertandingan mereka pun dimulai. Nayun langsung berteriak, "Mengapa kita tidak bertukar yang hari ini, Princess Rahel?" Setelah berteriak seperti itu, Nayun menembakkan anak panahnya ke atas. Satu anak panahnya berubah menjadi beberapa anak panah lain saat di udara dan menuju ke arah Rahel. Namun, semua anak panah itu tidak berhasil mengenainya. Rahel bisa menghindarinya ataupun menepisnya. Nayun dibuat terkejut ketika melihat aksi yang ditunjukkan oleh Rahel, di mana ia terus mendekat ke arahnya sembari menghindari serangannya. Di sisi lain, Hajin yang sedang menonton pertandingannya dengan santuy, tiba-tiba ia didatangi oleh si bos Cameron Troop. Orang itu langsung duduk di sebelah Hajin. Melihat orang itu, Hajin berpikir, penjahat buronan dimasukkan dalam daftar hitam oleh asosiasi Hero, bos dari Cameron Troop yang terkenal. Seorang wanita kuat yang berhasil menyembunyikan dirinya di balik nama-nama yang tidak terhitung dan juga anonimitas. Satu-satunya orang di dunia ini yang mengetahui namanya adalah diriku. Dan namanya adalah... Di saat Hajin sedang memikirkan hal itu, dan juga orang yang ada di depannya yang berbicara padanya, tiba-tiba orang itu ketumpahan sebuah minuman beserta wadah dan sedotannya dari belakang. Sontak hal itu membuat Hajin terkejut dan membeku di saat yang bersamaan. Kemudian datang orang dari belakangnya. Aduh anjing, apa yang telah aku lakukan? Apa kau baik-baik saja? Setelah beberapa saat berlalu, pertandingannya berakhir dengan kemenangan Rahel. Dan orang yang berada di samping Hajin juga sedang mengelap wajahnya dengan sapu tangan milik Hajin. Meskipun orang itu terlihat sangat-sangat kesal, ia masih bisa menjaga emosinya. Terima kasih untuk sapu tangannya. Akan menonton pertandingan melawan kadet Kim Horak. Inilah aku. Orang itu menyerahkan kartu namanya pada Hajin lalu melanjutkan, kemampuan yang kau tunjukkan saat pertandingannya. Apakah itu talentmu? Sembari menerima kartu namanya, Hajin berpikir, ini info kontak si bos. Itu bukan nama aslinya. Ini pasti salah satu identitas palsunya. Lalu Hajin menuturkan, apakah kau berasal dari sebuah guild? Bukannya dilarang bagimu untuk berkomunikasi dengan seseorang kadet sebelum kelulusan? Mendengar hal itu, orang tadi langsung berniat mengambil kartu namanya. Aku tidak bilang aku tidak akan menerimanya. Dengan begitu orang itu pun membiarkan Hajin menyimpan kontaknya. Lalu ia menjelaskan, aku tidak bisa memberikan detail yang pasti, namun aku jamin kalau itu kan menguntungkan bagimu. Kalau begitu, aku pergi. Silakan hubungi aku kapan-kapan. Setelah mengatakan itu, orang tersebut bangkit dari duduknya dan pergi meninggalkan Hajin. Sembari melihat kepergiannya, Hajin berpikir, seharusnya tidak ada alasan bagi si bos untuk menemuinya secara langsung pada saat ini. Lalu kenapa dia ada di sini ya? Selama mereka mengobrol tadi, pertandingan Suho dan Yohei sudah dimulai. Dan saat Hajin selesai berbicara-cakap dengan si bos, pertandingannya juga berakhir dengan kemenangan Suho tentunya. Setelah pertandingannya berakhir, para penonton segera meninggalkan arenanya. Sembari membicarakan pertandingannya, apakah kau tadi lihat Kim Suho? Dia benar-benar menyakitkan. Aku tak percaya. Nayun kalah melawan Rahel hari ini. Ini pertama kalinya aku menyaksikan orang Korea yang menyajikan kalah melawan orang asing. Di sisi lain, Hajin langsung menuju keluar untuk mengambil drone yang telah ia terbangkan selama sehari semalam. Ia penasaran apakah drone pengintainya telah menemukan sesuatu. Ia pun berniat harus memeriksanya nanti di asrama. Namun di saat Hajin sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba ia mendengar ada suara tangisan wanita di dekatnya. Dan saat ia berbalik, ia melihat Nayun yang sedang menangis tersadu-sadu di bawah sebuah pohon. Saat itu juga Hajin mendengar sesuatu. Aku yang kejadian ini.
Ceritanya, Suho menyemangati Nayun ketika dia sedang sedih karena kekalahannya. Itu menjadi katalis yang menyebabkan Nayun memiliki perasaan serius pada Suho. Kau bisa menang jika kau berusaha lebih keras. Ayo berjuang keras bersama. Omong kosong seperti itu tidak akan membantu Nayun sekarang. Dalam situasi seperti ini, terkadang dalam hidup, menyerah itu perlu. Namun menyerah tidak ada dalam kamus Kim Suho. Dia tidak akan menyarankan hal itu pada siapapun. Dan dia sendiri juga tidak akan pernah menyerah. Nayun tidak akan melepaskan busur panahnya karena perkataan Suho yang seperti itu. Saat memikirkan hal tersebut, tiba-tiba Hajin mendapatkan sebuah ide di kepalanya. Sembari berjalan meninggalkan area itu, Hajin mengirimkan pesan beruntun pada Nayun. Aku menyaksikan pertandinganmu. Kan sudah aku bilang, kau lebih cocok menggunakan pedang dibandingkan busur panahmu. Sekarang belum terlambat sama sepertiku. Aku sarankan agar kau merubah tujuanmu. Awalnya Nayun kebingungan kenapa Hajin mengirimnya pesan. Tapi setelah Nayun membaca semua pesannya, ia terdiam untuk sesaat. Di saat Nayun sedang terdiam, Suho dan temannya yang berambut oranye mendatanginya. Ah, ketemu. Kemana saja kau? Butuh waktu lama sampai akhirnya aku menemukanmu. Kenapa kau begitu saja? Aduh anjing, kaget aing. Suho dikejutkan melihat ekspresi Nayun yang sedang marah dan kesal sekali. Ketika ia berbalik ke arahnya, Nayun langsung berteriak. Dasar keong racun sialan. Aku akan membunuhmu. Awas saja kau ya. Suho dan temannya dibuat kebingungan saat melihat tingkah Nayun yang seperti itu. Dengan begitu, pertandingan ujian praktikum tengah semester yang pertama telah berakhir. Beberapa saat berlalu, Hajin yang sudah berada di kamar asramanya sedang menonton rekaman dari drone-nya di laptopnya. Ia terlihat sangat terkejut saat melihat rekaman Cheok Jungyung yang menghancurkan kepala penjaga hanya dengan sentilan jarinya saja. Hajin berpikir, sungguh mengejutkan. Apa dia juga bagian dari Chameleon Troupe? Dia membunuh orang tanpa ragu-ragu. Dia membunuh orang hanya karena ingin saja. Cuman itu kepuasan pribadinya. Di dunia ini, ada banyak orang yang seperti itu. Dunia ini menjadi dunia yang sangat nyaman berkat pengetahuan dan magic. Namun, di balik itu, ada inhuman yang menganggap diri mereka sendiri ada di atas moral dan aturan. Meskipun mereka itu juga manusia, tapi mereka menolak adanya hero dengan kekuatan supernatural yang lebih besar dari penjahat biasa untuk melawan para hero, villain. Villain dalam novelku bukanlah sesuatunya hal yang harus dikhawatirkan. Terima kasih untuk author yang sudah mengubah novelku. Sekarang jadi mustahil untuk mengetahui villain macam apa yang akan muncul ke depannya. Waktu pun berlalu. Esoknya praktikum tengah semester Monster Subjugation dimulai. Para kadet sudah berkumpul di tempat yang akan dijadikan ujiannya. Di sana ada seorang magician yang sedang menjelaskan kepada para kadet tersebut. Senang bertemu dengan kalian para kadet. Aku adalah magician yang bertanggung jawab pada ujian kali ini. Akan aku jelaskan secara singkat sebelum ujiannya dimulai. Pada tempat ujian di depan kalian, kalian harus mengalahkan illusory beast yang akan dipanggil oleh magician. Ujian ini jauh lebih berbahaya daripada latihan kalian yang sebelumnya. Beast yang dipanggil di sini akan memiliki kekuatan yang sama layaknya monster sungguhan. Dan mereka tidak akan langsung menghilang meski magician yang memanggil membatalkannya. Jangan terlalu berlebihan dan membahayakan nyawa kalian. Jika situasinya memburuk, menyerah saja secepatnya. Kriteria yang akan dinilai adalah seberapa lama dan seberapa tenang kalian menangani keadaan. Baiklah, itu saja. Aku harap kalian melakukan yang terbaik. 4 orang akan memulai ujian dalam waktu yang sama. Mulai dari kelompok pertama. Kelompok pertama yaitu Hazuki, Kim Junho, Yu Jongjin, dan Spanner. Setelah kadet yang namanya disebutkan memasuki arena ujiannya, di depan para kadet yang sedang menunggu gilirannya, muncul sebuah layar. Kemudian magician tadi melanjutkan. Untuk yang lainnya, aku minta waktunya sebentar. Selagi kalian menunggu giliran, amatilah pertarungan kadet lain di layar di depan kalian. Lihat bagaimana tiap kadet menangani monsternya. Lihat bagaimana mereka ada kekurangan atau tidak. Amati secara menyeluruh. Kalian boleh memberikan masukan rencana yang lebih baik jika kalian punya. Kalau begitu, I'm the butterfly. Perkataannya terpotong oleh ringtone smartwatch kadet yang berbunyi secara bersamaan. Meskipun ia merasa kesal, ia masih bisa menjaga wibawanya. Lalu melanjutkan kalimatnya. Tolong matikan smartwatch kalian ya. Oh iya, laporan kalian juga akan mempengaruhi nilai ujian. Jadi lakukan yang terbaik. Magician tersebut berbalik dan melihat ke arena kadet yang akan ujian. Lalu ia berkata, kita akan memulai ujiannya sekarang. Summon Beast. Kelompok pertama, ilusi Beast yang dihadapi adalah Evolved Ghoul. Dengan begitu, ujian praktikum tengah semester pun dimulai.
Kelompok kedua menghadapi Illusory Beast Orai Kadut. Kelompok ketiga menghadapi Illusory Beast Unicorn KW1. Kelompok keempat melawan Illusory Beast Burung Pemecah Kenangan. Kelompok kelima menghadapi Illusory Beast Slime Limbah Pabrik. Dan begitu seterusnya, hingga giliran kelompok 10 di mana Hajin ditempatkan tiba. Illusory Beast yang akan Hajin hadapi adalah Horn Wolf. Sesaat setelah beastnya muncul, Hajin langsung menembakinya lalu bersembunyi di balik batu. Melihat situasinya, Hajin berpikir, kalau seperti ini, aku akan menyelesaikannya tanpa masalah. Namun saat Hajin sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba mereka semua dikejutkan ketika mendengar suara alarm di tempat ujian yang berbunyi keras sekali dan warna lampunya berubah menjadi merah. Mereka dibuat kebingungan apa yang sedang terjadi di sana. Di sisi lain, Hiro Oh Jeon-hyuk yang sedang berpatroli di sekitar area cube di arah pantai juga merasakan hal aneh. Sembari memegang alat komunikasi di telinganya, ia bertanya, apa ada sesuatu yang terjadi di tempat ujian? Mendengar hal itu, Hiro Seoyong yang sedang berada di ruang kontrol keamanan memarahinya. Oh Jeon-hyuk, fokuslah pada penjagaan. Kamu tahu tentang penjaga yang dibunuh saat tentang patroli kemarin kan? Sekarang ini keadaan sedang darurat, tetaplah waspada. Hiro Oh Jeon-hyuk mengerti dengan situasinya, lalu ia kembali bertanya. Baiklah, omong-omong, apa kau tahu sumber getarannya? Hiro Seoyong menjelaskan, menurut kami, sumbernya ada di bawah air di tempat yang sedang kau tuju. Tapi kami tidak bisa menemukan titik lokasi pastinya. Namun, tiba-tiba Hiro Oh Jeon-hyuk merasakan kehadiran orang lain di sana. Dan saat ia berbalik, ia melihat seorang keluar dari hutan di belakangnya. Ternyata orang yang Hiro Oh Jeon-hyuk lihat adalah Cheok Jun-gyung. Oh, ternyata ada pengganggu di sini. Sembari menatap Cheok Jun-gyung yang terus berjalan mendekat ke arahnya, Hiro Oh Jeon-hyuk memperingatinya. Punten Kang, tempat ini dilarang untuk orang luar. Mungkinkah Anda tersesat? Alih-alih menjawab pertanyaannya, Cheok Jun-gyung malah balik bertanya, kalau begitu kenapa kau ada di sini? Dengan tegas Hiro Oh Jeon-hyuk berkata, itu karena aku bukan orang luar. Tapi nampaknya Cheok Jun-gyung tidak mau berbasa-basi. Ia mainkan tangannya. Lupakan saja, jangan halangi jalanku dan menyingkirlah jika kau tak mau mati. Mendengar hal itu, Hiro Oh Jeon-hyuk mengeluarkan pedangnya sambil menatap tajam Cheok Jun-gyung. Di saat ketegangan terjadi di antara mereka berdua, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh gelombang air di belakang mereka yang membentuk pusaran air yang menjulang tinggi seperti sebuah tornado. Di sisi lain, di tempat ujian praktikum, para kadet di sana mulai berlayan dengan panik. Setelah mendengar pemberitahuan dari magician yang mengatur ujiannya, peringatan untuk para kadet, kami menunda ujiannya dikarenakan sedang terjadi masalah di sekitar area ujian. Untuk semua kadet dimohon untuk segera meninggalkan tempat ujian. Kelompok 10, hentikan ujiannya dan segera tinggalkan tempat ini. Mendengar peringatan itu, Hajin yang sedang berada di arena ujian pun menjadi kebingungan dengan apa yang sedang terjadi di sana. Di sisi lain, di suatu tempat di dekat area itu, di atas sebuah dahan pohon, terlihat seseorang berjubah yang sepertinya sedang menunggu waktu yang tepat untuk melakukan aksinya. Meskipun begitu, bis yang sedang dihadapi oleh Hajin masih berada di arenanya. Di tengah tempat ujiannya yang mulai runtuh, Hajin bersembunyi di balik sebuah batu sembari berpikir, pemecahan summoning Illusory Beast-nya gagal. Meskipun aku sudah minta pertolongan, tidak ada yang menyautiku. Aku rasa ini bukanlah insiden biasa. Salah satu magician yang ada di sini pasti seorang Dejin. Itu bukan Jin Hua. Tidak ada pemberitahuan perubahan jalan cerita di windowku. Sebetulnya, aku tidak mendeteksi perubahan pada siapapun di lokasi ujian ini. Kalau begitu sangat mungkin ada beberapa karakter ekstra yang belum pernah muncul di jalan cerita. Misalnya Kim Chundong. Ini sebuah cerita yang tidak aku ketahui. Setelah Hajin menyadari hal itu, ia langsung bangkit dan berbalik. Ia tak bisa hanya terus berdiam diri di sana. Masih di tempat ujian tersebut, Rahel nampaknya belum keluar dari sana. Ia terdiam mematung melihat orang yang ada di depannya. Sudah lama ya, Princess Rahel? Sembari menatap wajah orang yang di depannya, Rahel bertanya, Sir Alex Lancaster, setelah insiden London beberapa tahun yang lalu, kemana saja Anda? Dan apa-apa penampilan itu? Namun Rahel dikejutkan saat melihat mata Sir Alex yang menatapnya dengan warna kemerahan khas Dejin. Dengan begitu Rahel menyimpulkan, jadi Anda telah menjual jiwa Anda ya? Bagaimana bisa mantan komandan dari divisi rumah tangga kerajaan melakukan hal seperti itu? Mendengar perkataan Rahel, Sir Alex langsung menyangkalnya. Ada kesalahan dalam ucapanmu barusan. Aku tidak menjual jiwaku. Alih-alih jiwaku yang telah dikhianati dan dibuang setelah mendedikasikan nyawaku untuk negeriku, jiwaku ini malah dilindungi oleh tuanku yang baru. Rahel mengangkat pedangnya.
Kemudian ia menuturkan, sepertinya tidak ada untungnya berbicara denganmu. Aku akan menangkapmu di tempat ini. Setelah mengatakan itu, Rahel langsung melompat dan menerjang ke arah Sir Alex. Namun saat Rahel mengayunkan pedangnya, ia dikejutkan karena Sir Alex hanya diam saja. Dan juga melihat pedangnya menembus Sir Alex seperti sebuah hologram. Melihat ekspresi Rahel yang terkejut, Sir Alex menjelaskan, sayangnya tubuhku yang asli ada di sini, namun di tempat lain. Aku hanya menunjukkan diriku di sini demi sedikit hiburan. Di luar sana sangatlah kacau. Mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan tempat ini. Dengan serangan dari monster seperti Imugi, lokasi ujian benar-benar dalam kekacauan total. Tidak akan ada yang datang untuk menolongmu. Bukankah ini sangat berbeda dibanding Inggris, di mana kematian yang tidak terhitung, berapapun jumlahnya, akan diabaikan, dan hanya keluarga kerajaan saja yang menjadi prioritas tertinggi untuk dilindungi. Tempat ketersialan itu, sedikit info guys, Imugi itu adalah sebutan naga dalam mitologi Korea. Sir Alex kembali mengingat masa kelamnya saat dirinya masih menjadi komandan di kerajaan Inggris, di mana ia harus kehilangan orang yang sangat berharga baginya di insiden London dahulu. Kemudian Sir Alex melanjutkan, aku ingin bicara lebih banyak, tapi sepertinya aku tidak punya waktu. Selamat tinggal, Princess. Setelah mengatakan itu, tubuh Sir Alex berubah menjadi asap hitam dan berterbang ke arah orang bersetelan putih. Tapi bukan Poci, perban putih yang menutupi wajahnya dengan dua buah senjata di tangannya. Saat Rahel ingin mengejarnya, orang bersetelan putih itu langsung menerjang Rahel. Meskipun Rahel menahan serangannya dengan pedangnya, Rahel tak mampu menahan kekuatan yang sangat kuat karena perban kekuatan mereka yang sangat jauh. Rahel terdorong mundur ke belakang. Di saat itu juga Rahel menerima serangan yang bertubi-tubi yang banyak menggores tubuhnya. Saat itu Rahel berpikir, aduh, aku tidak akan bisa menang jika menghadapinya secara langsung. Aku harus mengambil resiko dan mengincar celah. Meskipun begitu, rencananya bisa ditebak oleh orang itu yang langsung menyerang tangan Rahel. Serangan itu membuat Rahel menjatuhkan pedangnya. Di saat Rahel sedang terjatuh dan jauh dari pedangnya, tangan kiri Rahel bersinar dan mengeluarkan sesuatu seperti benang yang menghubungkan dengan pedangnya. Sesaat setelah itu, pedang Rahel juga ikut bersinar. Di saat orang itu akan menghabisi Rahel dengan pedangnya, pedang Rahel melayang dan bergerak menuju ke arahnya. Namun, tiba-tiba mereka berdua dikejutkan saat mendengar sebuah ledakan di dinding belakang jauh dari mereka. Dan setelah asapnya menghilang, seseorang muncul dari lubang ledakan itu. Melihat ada orang yang muncul dari sana, orang yang tadi menyerang Rahel langsung bergerak menerjang ke arahnya. Ternyata orang yang baru saja datang itu adalah Hajin. Sebelum orang itu mendekat padanya, Hajin mengubah pistol Desert Eagle miliknya menjadi sebuah shotgun dan dengan cepat menembaknya setelah memasuki jarak serangannya. Tembakan Hajin nampaknya bisa langsung membunuh orang itu tanpa tersisa sama sekali. Hajin yang masih bersiaga berpikir, apakah sudah berakhir hanya dengan satu tembakan? Ya memang sudah seharusnya sih, karena tadi serangan yang membutuhkan 250 SP. Saat Hajin sedang bersiaga dengan melihat area sekitarnya, Rahel yang sedang memperhatikan Hajin pun berpikir, orang itu, dia orang yang berada di kelasku. Setelah meriksa area tersebut, Hajin menghampiri Rahel. Apa kau baik-baik saja? Namun ekspresi Rahel seperti berkata, apa aku tidak baik-baik saja bagimu? Dengan begitu, Hajin pun membantu Rahel mengobati lukanya. Saat Hajin sedang mengelap darah di tangan Rahel, ia tersengaja mengenai lukanya yang masih terbuka, yang membuat Rahel berteriak spontan, "Ah, mama!" Karena merasa malu teriakan itu, Rahel hanya bisa menundukkan kepalanya sembari mendengar ocehan Hajin. Kalau aku terlambat sedikit saja, kau tidak akan bisa menggunakan pedang lagi. Namun tiba-tiba, Hajin menyadari sesuatu. Saat melihat kain di tangannya, tanpa diduga, ia berhasil mendapatkan darah milik Ranker Dikyub. Sesaat setelah itu, dari atas mereka tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, "Hai kalian berdua, apa kalian terluka? Kami datang untuk menyelamatkan kalian." Mendengar perkataan orang itu, Rahel dan Hajin merasa lega. Kemudian datang anak buahnya yang langsung melapor kepada orang itu. Megasian yang bertanggung jawab, ada 2 kadet di aula ujian di sebelah tempat ini yang terluka parah. Mendengar laporan itu, Megasian tadi bertanya, siapa yang berani untuk melakukan hal seperti ini? Kita beralih kepada Hero Oh Jeonhyuk yang sedang duduk bersila melihat matahari terbenam di pinggir pantai. Namun, waktu santainya terganggu karena kedatangan Hero Seo Yongji. "Oi, Jeonhyuk, apa yang terjadi di sini?"
ada seekor emogi yang muncul. Mendengar pertanyaan itu, Hiro Oh Jeon-yuk menjelaskan, "Kau terlambat datangnya. Emogi itu telah diusir pergi. Tapi bukan aku yang melakukannya, melainkan seorang penyusup. Aku tak tahu siapa yang musiknya." Namun emogi itu mengamuk. Meskipun begitu, penyusup itu bisa menggunakan serangan membabi buta untuk mengusirnya pergi. Dia sungguh kuat, tapi tampaknya Hiro Seoyong tidak bisa menerima penjelasan itu. Ia bertanya, "Apa kamu menyuruhku untuk percaya hal itu?" Sembari bangkit dari duduknya, Hiro Oh Jeon-yuk melanjutkan, "Aku sendiri tidak mempercayainya. Tapi aku duga kemungkinannya tinggi kalau dia merupakan tersangka pada pembunuhan di kantor polisi. Lakukan pencarian untuknya." Selain kemunculan penyusup yang tak dikenal, kemunculan high ranking monster, sepertinya ujian tengah semester merupakan sebuah kegagalan. Aku rasa akan sulit bagi para eksekutif Cube untuk lari dari teguran karena insiden ini. Waktu pun berlalu. Kesimpulannya, insiden Monster Cube yang terjadi kemarin menjadi isu yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Dan ujian tengah semester diundur karena banyaknya orang yang ditugaskan untuk mengklarifikasi yang terjadi pada publik dan membantu perbaikan. Setelah itu, baik tes maupun mata pelajaran dibatalkan, dan para kadet bisa menikmati 10 hari libur yang tidak terduga. Seperti kebanyakan siswa sekolah lainnya, para kadet di Cube langsung heboh dan tidak gembira setelah mendengar penjelasan libur itu dari instruktur Sohyo. Apa yang ingin dilakukan saat liburan nanti? Harus kita jalan-jalan? Punya link yang bagus nggak, Bre? Libur 10 hari nih. Melihat ekspresi gembira pada kadet itu, tentu saja membuat instruktur Sohyo merasa jengkel. Dasar anak-anak bandel. Bagaimana bisa kalian bersenang-senang di saat ada banyak kadet yang terluka saat ini? Berhenti memikirkan hal-hal yang tidak penting dan kembali ke asrama kalian masing-masing dengan tenang. Namun, kegembiraan itu tidak berlaku untuk Hajin. Ia merasa biasa saja. Yang membuatnya terkejut adalah karena akhirnya ia mendapatkan notifikasi di laptopnya. Sembari membuka laptopnya, Hajin berpikir, pesan perpanjangan cerita akhirnya datang. Dasar kau autor anjing. Pemberitahuan tersebut berisi data dari seorang karakter bernama Alex Lancaster. Perubahan yang pertama yaitu ketertarikan yang kuat kepada para anggota keluarga yang telah tiada. Yang kedua yaitu amarahnya semakin tinggi. Ada kemungkinan yang tinggi dia akan menyerang Rahel tanpa menunggu bala bantuan datang jika ada kesempatan. Dan yang terakhir, peningkatannya kemungkinan berbahaya dari 7,5 poin menjadi 8,5 poin. Setelah membaca pemberitahuan itu, Hajin berpikir, bukankah Lancaster merupakan salah satu karakter yang aku tulis yang memiliki hubungan dengan Inggris? Tujuannya yaitu untuk menaklukkan negara Inggris. Villain yang cukup kuat telah bertambah kuat dibanding di jalan cerita asli dan muncul lebih awal. Jika aku tahu ini akan terjadi, lebih baik aku menambah jumlah karakter yang baik hati. Tapi ini tidaklah terlalu buruk. Aku berhasil mendapatkan darah milik Rahel. Di saat Hajin sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba Nayun dengan sengaja menyenggol kepala Hajin sembari berjalan melewatinya dari belakang. Saat Hajin berbalik dan melihatnya, Nayun langsung mengejeknya. "Apa kau lihat-lihat, ha?" Meskipun Hajin terlihat sangat kesal, ia hanya menatap Nayun dengan tajam tanpa berbuat apapun. Di sisi lain, Suho dan temannya yang berambut oranye yang melihat hal itu dari kejauhan langsung membicarakannya. "Hei, kau lihat itu? Apa mereka berkelahi lagi?" Suho menuturkan, tapi bukankah mereka terlihat lebih akrab dibanding sebelumnya?" Tentu saja teman Suho malah heran dengan perkataannya. Apa ada yang salah pada penglihatanmu itu, Suho?" Di sisi lain, Nayun yang sudah sampai di kamar asramanya terlihat senang sekali setelah menjahili Hajin. "Hehe, dasar pecundang. Kenapa kau memulai perkelahian jika kamu tidak bisa melakukan apa-apa?" Saat Nayun sedang melepaskan rompinya, ia menerima sebuah pesan laporan penelitian tentang ujian praktikum sebelumnya dari Cube di smartwatch miliknya. Dengan begitu, Nayun langsung duduk di sofa dan mengecek laporannya. Mari lihat apa hasilnya. Apa yang Kim Suho tulis juga ada di dalamnya. Nayun pun langsung mencari laporan yang ditulis oleh Kim Suho untuk dirinya. Dari kumpulan laporan itu adalah kemenangan yang sudah pasti. Dia kelihatannya mengkhawatirkan banyak hal. Sepertinya ada beberapa faktor internal dan eksternal yang menghilangkan rasa percaya dirinya. Meskipun begitu, dia merupakan seorang pemanah yang berbakat dan seorang kadet yang sangat berbakat. Pembunuh yang tidak tergoyahkan dengan Kian 5 sebagai lawannya. Dengan kerja keras dan talent yang luar biasa, dia berhasil memberikan hasil yang sempurna. Seseorang mungkin berpikir dia tidak akan cukup berbakat. Namun itu tidaklah benar. Kekurangannya bukanlah bakat,
melainkan rasa percaya dirinya. Jika dia terus maju dengan cara yang sama, seperti dia mempercayai dirinya sendiri hari ini, aku yakin dia bisa menjadi hero terbaik. Kadet penilaian, Kim Suho. Setelah membaca laporan ditulis oleh Suho, Nayun merasa sangat malu. Ia menutupi wajahnya yang memerah dengan tangannya. Nayun berpikir, benar, apapun yang dia katakan oleh orang lain, aku akan tetap menggunakan busur panah. Selanjutnya, anonim? Aku tidak tahu siapa ini. Namun, itu merupakan penilaian yang sangat panjang. Hehe, ayo lihat apa yang ditulis laporan anonim ini. Awalnya, Nayun membaca laporan anonim itu dengan riang. Namun, setelah membaca laporannya setengahnya, ia mulai merasa kesal. Dan saat ia selesai membaca laporan anonim itu, kekesalannya meledak. Videonya diakhiri dengan Nayun yang berteriak, aku tidak akan memaafkanmu, Keong. Katamu sama aku, kuselin kepalanya. Tunggu saja kau. Sampai membuat kadet yang lewat di depan kamarnya sangat terkejut dan juga terkaget-kaget.